Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat menaikkan ibadah puasa. Bersama saya Nasul Arif. Hari ini kita mengadakan program menindaklanjuti dari SE Bawaslu RI, yaitu ngabuburit sesarengan ngawasi. Nah, di sini saya akan berdiskusi tentang seputar pengawasan pemilu, tentunya bersama narasumber yang sangat luar biasa. Hari ini saya sudah bersama dengan Bapak M. Khairul Amilin SPDI. Beliau adalah anggota Bawaslu Kabupaten Demak. Pak Milin, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, Mas Nasrul. Baik. Puasa hari ini Pak? Alhamdulillah. Lancar? Alhamdulillah lancar. Untuk ke depan puasanya semoga lancar dan terus kita bisa mengadakan edukasi kepada masyarakat melalui program dari Bawaslu, yaitu ngabuburit sesarengan ngawasi. Insyaallah. Tapi sebelum kita masuk ke pokok inti, bisa diperkenalkan dulu Pak Amilin kepada sahabat-sahabat Bawaslu khususnya di wilayah Kabupaten Demak. Ya. Terima kasih Mas Nasrul. Selamat sore sahabat Bawaslu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Amilin. Saya sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Demak, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa. Begitu. Oh, berarti di Bawaslu ini dari periode 2023 sampai 2028 ya Pak ya? Ya, 2023 sampai 2028, 5 tahun. Satu periode, Mas. Kita flashback ke belakang lagi Pak. Ini kan Bapak sekarang sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Demak. Ya. Nah, kemarin itu kan sudah dilaksanakan pemilihan atau pilkada serentak 2024, khususnya di Kabupaten Demak. Nah, kemarin itu tidak ada sengketa Pak ya di Demak ya? Ya. Alhamdulillah pencalonan pendaftaran pilkada serentak di tahun 2024 di Kabupaten Demak itu tidak ada sengketa. Jadi ini perlu kita syukuri, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman, Ya. khususnya teman-teman Sekretariat Bawaslu Kabupaten Demak yang selalu mendorong agar program-program Bawaslu khususnya pencegahan itu bisa tercapai. Karena apa? Pencegahan itu menjadi penting karena kita agar tidak terjadinya pelanggaran dan sengketa. Itu salah satu tujuannya pencegahan. Begitu Mas. Oh, berarti ini termasuk persiapan yang dilakukan Bawaslu saat pencalonan. Persiapannya apa aja sih selain melakukan tadi pencegahan-pencegahan itu? Jadi gini, di Bawaslu itu kan punya 3 fungsi pokok. Yang pertama adalah pencegahan, yang kedua pengawasan itu sendiri, yang ketiga adalah penanganan. Itu yang 3 fungsi pokok di Bawaslu. Nah, di era periode sekarang itu memang arahan dari RI provinsi itu kita lebih fokus ke pencegahan terjadinya pelanggaran, juga pencegahan terjadinya sengketa. Itu yang paling penting. Maka dari itu kerja-kerja Bawaslu kita fokuskan, kita prioritaskan lebih awal. Gitu. Di sebelum pendaftaran, sebelum tahapan, kita sudah mulai melakukan inventarisir masalah di awal.
Seperti itu. Contohnya terkait pencalonan, karena yang kita bahas terkait pencalonan ya. Jadi memang apa? Sudah memetakan gitu ya, ya, memetakan ya potensi benar. masalah dulu gitu ya. Nanti calonnya siapa gitu kan? Ya. Yang itu kan sebelum pendaftaran itu kan sudah mulai muncul di baliho-baliho di jalan, di pertigaan, reklame dan lain-lain itu sudah muncul. Jadi kita sudah memetakan, sudah men-tracking, sudah background calon itu seperti apa, gitu kan. Itu yang terpenting. Begitu Mas Nasrul. Ya, berarti pencegahannya nih dalam bentuk apa nih Pak? Pencegahannya supaya masyarakat tahu, oh ini Bawaslu nih melakukan pencegahan nih supaya tidak terjadi pelanggaran ataupun sengketa nantinya. Nah ini yang dilakukan Bawaslu apa sih pencegahannya ini bentuknya? Jadi begini, di dalam pemilihan itu kan teknisnya itu di KPU, itu yang paling penting. Gitu kan. Nah kita fokus dalam pengawasan, tapi KPU yang namanya manusia itu pasti kan punya kekurangan. Maka dari itu kita sebagai Bawaslu menjadi lengkap jikalau kita sama-sama punya tujuan yang mulia, yaitu pilkada yang jujur, adil, transparan. Itu yang paling penting. Kalau prosesnya kita sudah jujur, sudah adil, sudah transparan, hasilnya pun juga tidak ada masalah, tidak ada sengketa, tidak ada pelanggaran. Kita pun juga tidak bisa memastikan yang namanya kepentingan politik ya. Kita harus siap apapun itu yang terjadi. Maka dari itu pencegahan itu yang paling terpenting. Karena di KPU yang namanya KPU secara teknis itu mereka menjalankan undang-undang itu ya bahasa Jawanya itu saklek. Nah maka dari itu kita harus mencoba menyesuaikan undang-undang. Jadi di KPU itu ada yang namanya PKPU, di Bawaslu ada yang namanya Perbawaslu. Begitu. Jadi seringlah melakukan himbauan kepada KPU. Berarti melakukan melalui himbauan melalui lisan atau surat gitu ya Pak. Sebelum mereka melakukan tahapan entah itu pencalonan, contoh pencalonan ya, pendaftaran atau mulai pemetaan atau bakal calon dan lain-lain, itu kita sudah melakukan surat himbauan, melakukan pencegahan, gitu kan. Jangan sampai tugas-tugas teknis mereka itu disalahgunakan atau melenceng dari ketentuan yang berlaku. Itu tugas kita salah satunya. Berarti himbauannya ini dalam bentuk surat hanya ke KPU atau juga ke calon atau ke lembaga-lembaga terkait, mungkin karena ini kan menyangkut netralitas juga. Jadi apakah Bawaslu itu juga memberikan himbauan-himbauan terhadap dari ke calon dan ke lembaga-lembaga gitu Pak? Ya, jadi memang tadi ngomong pencalonan ya. Ngomong pencalonan itu kita melakukan himbauan ke KPU, ke partai politik, termasuk juga ke calon. Itu yang paling penting. Gitu kan. Jangan sampai mereka melanggar aturan yang sudah berlaku. Itu yang paling penting. Tapi kita pun juga punya tanggung jawab pencegahan terjadinya pelanggaran. Salah satunya yang panjenengan omongkan tadi, pertanyaannya itu ke ASN, gitu kan, ke kepolisian, ke TNI, gitu kan, yang mereka tidak boleh berkampanye, contoh misal tidak boleh ikut ya Pak ya. Benar. Jadi di sisi lain kita punya tanggung jawab
melakukan pencegahan. Di sisi lain kita juga punya tanggung jawab bahwa proses tahapan ini sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Itu yang paling penting. Baik, jadi sahabat Bawaslu, jadi Bawaslu itu tidak hanya cuma memberikan edukasi atau apa, tapi juga memberikan imbauan kepada KPU, kepada calon, kepada parpol pengusung, juga kepada lembaga terkait supaya tetap netral. Jadi Bawaslu itu tetap menjalankan sesuai dengan regulasi yang ada atau peraturan yang sudah diundangkan begitu. Nah, untuk selanjutnya nih Pak, ini juga banyak pertanyaan juga nih dari dari sahabat Bawaslu. Nah, di wilayah Kabupaten Demak ini, di saat pilkada kemarin itu potensi pelanggaran itu kan banyak Pak ya, untuk nanti potensi pelanggaran terjadinya sengketa yang mungkin termasuk dari netralitas kepala desa ataupun TNI Polri tadi, ASN juga. Nah, kemarin itu apakah ada pelanggaran atau temuan kemarin saat masa-masa pencalonan itu, Pak? Ya, jadi pencalonan Bupati dan Wakil Bupati di tahun 2024 ini memang agak lumayan lumayan laporannya dan juga temuan terang gitu kan. Salah satunya di tahapan pencalonan itu kita temukan juga ada laporan juga terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN, gitu kan, sama kepala desa kemarin. Jadi memang pada waktu pendaftaran ke KPU kita menemukan ada laporan juga dugaan ASN ikut dalam pendaftaran calon bupati sama kepala desa kemarin. Nah, apakah dugaan atau pelanggaran itu langsung ditindaklanjuti Pak dalam Bawaslu Kabupaten Demak kemarin? Ya, alhamdulillah kemarin memang setelah ada laporan gitu kan, kita tidak lanjuti gitu kan. Kita melakukan pleno pimpinan, terus kita koordinasikan, kita tidak lanjuti ke Gakumdu, penegak hukum terpadu. Jadi ada Bawaslu, ada kejaksaan, ada dari unsur kepolisian. Itu ya. Tapi karena ini menyangkut netralitas ASN, gitu kan. Jadi di dalam pleno itu ini arahnya kemana? Kalau di pidana kita ke Gakumdu. Berarti kalau memang kebijakannya harus diplenokan dulu. Nah, kita pleno, terus kesepakatan, terus ada dugaan, langsung pasal-pasal yang dilanggar itu apa saja. Nah, kalau ASN kita teruskan ke pemerintah daerah. Baik Pak, seperti itu. Jadi sahabat Bawaslu di Kabupaten Demak khususnya, jadi semua laporan ataupun temuan terkait pelanggaran terhadap potensinya sengketa pencalonan pilkada ini pasti dilakukan tindak lanjut oleh Bawaslu Kabupaten Demak, dan itu juga tidak semata-mata langsung dilaporkan, tapi dilakukan rapat atau pleno dulu. Jadi ada kesepakatan dulu kebijakannya. Kalau sudah dugaannya itu sudah memang di kesepakatan plenonya sudah mau dilaporkan, ya langsung dilaporkan begitu. Jadi Bawaslu Kabupaten Demak itu selalu menindaklanjuti laporan-laporan dari masyarakat juga.
Nah, selanjutnya nih Pak nih, Ya. tantangan utama kemarin itu saat dalam proses pengawasan pencalonan itu apa Pak? Tantangannya nih? Tantangannya itu ya ini menurut pengalaman pribadi ya. Ya, Mas Nasrul. boleh. Tantangannya itu memang harus apa ya? Kalau dilihat tantangan juga apa? Ya memang itu tugas yang harus kita apa? Kita pegang penuh gitu kan. Jadi Jawab, Pak, ya tanggung jawab itu gitu kan. ya walaupun itu sampai pagi ataupun hari libur, padahal ada kegiatan di rumah ya. Saya kira memang apa ya? Memang tantangannya ya waktu salah satunya itu. Tapi memang di Bawaslu itu memang kita sudah menjadi kesepakatan dari awal, memang kerjanya itu penuh waktu 24 jam. Jadi terkait pendaftaran, terkait pencalonan, terkait tahapan apapun itu pasti nanti ujung terakhirnya closingnya itu di jam 23.59. Jadi memang kita harus kawal sampai tahapan itu selesai. Walaupun di jam-jam ya mohon maaf yang lain tidur istirahat, tapi kita masih tetap mengawal. Oh, berarti memang kegiatan KPU itu selalu diawasi sama Bawaslu Pak ya, berarti ya? Ya memang salah satu yang kita awasi itu kan KPU. Ya. Jadi di sisi lain ya kita juga mengawasi ASN, mengawasi kepala desa, termasuk yang hubungannya pemilu atau pilkada ya kita punya ruang di situ. Baik. Apalagi KPU. Gitu kan. Gini Mas Nasrul, mohon maaf saya potong. Pengalaman kemarin hampir putusan MK. Putusan MK kemarin dari 28 itu hampir mayoritas itu di kesalahan pencalonan. Jadi mohon maaf, kenapa semua divisi itu penting, gitu. Tapi divisi hukum dan penyelesaian sengketa yang mempunyai tanggung jawab untuk PIC pencalonan itu sangat-sangat penting. Kenapa? Ini adalah ujung tombak dan juga apa ya bahasanya itu terakhir gitu loh. Ujung akhir dari semua tahapan itu juga di MK di divisi hukum dan penyelesaian sengketa. Gitu. Ini contoh terkait pencalonan, gitu kan. Kalau ada masalah, kalau ada sesuatu yang yang tidak puas dari salah satu calon itu bisa mengajukan permohonan sengketa di Bawaslu. Kalau tidak sesuai ending-endingnya bagaimana? Nanti ada gugatan di MK. Termasuk gugatan MK di tahun 2024 ini hampir mayoritas. Contoh di Papua, gitu kan. Kenapa PSU-nya itu atau pemungutan suara ulangnya itu di semua TPS? Karena kesalahan fatalnya itu di pencalonan, di pendaftaran. Gitu. Berarti memang awal mulanya itu lebih ke pendaftarannya. Ya, gitu. Kan ini kalau di Bawaslu-nya itu ya mohon maaf ya tidak sesuai tugas pokok fungsinya Bawaslu itu tidak dijalankan dengan tanggung jawab, ya repot Mas. Apalagi KPU-nya melanggar, ya Bawaslu-nya juga ikut melanggar, repot. Ini menjadi
bumerang buat kepemimpinan atau demokrasi kita. Jadi memang saya teruskan ya, Mas Asrul. Pencalonan itu menjadi sangat penting karena ini ujung tombak tahapan di sebagai calon pemimpin daerah khususnya di Kabupaten Demak. Gitu. Jadi di MK kemarin contoh nih, ada calon yang harusnya tidak diperbolehkan mendaftar sebagai calon, sudah dua periode, gitu kan. Tapi KPU-nya meloloskan sebagai calon. Bawaslu-nya juga kurang teliti atau bagaimana? Bawaslu-nya itu yang saya tahu itu memang sudah melakukan sesuai tupoksinya Bawaslu, tugasnya Bawaslu, sudah melakukan menindaklanjuti KPU ini tidak sesuai dengan peraturan dengan PKPU-nya. Tapi dari KPU tetap terus meloloskan. Itu menjadi masalah. Makanya pertimbangan Majelis Hakim di MK itu keterangan dari Bawaslu menjadi penting, begitu. Jadi buat keterangan Bawaslu itu menjadi pertimbangan ya. Jadi menjadi pertimbangan penting yang Hakim Mulia itu ternyata di Bawaslu-nya sudah, ini KPU-nya sudah tidak sesuai prosedur. Maka dari itu diputuskanlah PSO di semua TPS. Gitu kan rugi nih negara ini. Sudah mengeluarkan berapa, contoh nih 15 miliar misal, atau 50 miliar ada di KPU, ada di Bawaslu, ada keamanan, TNI, Polri, dan lain-lain, total 50 miliar. Kalau memang semua TPS ini kan harus diulang ya, ini negara mengeluarkan anggaran lagi terkait bisa 30 miliar atau 40 miliar. Nah, ini menjadi penting karena Bawaslu itu harus benar-benar teliti, harus benar-benar menjalankan tupoksinya, terutama terkait administrasi. Ini yang paling penting. Gitu. Baik. Nah, dalam dinamika pencalonan bupati dan wakil bupati khususnya di Demak kemarin, Pak, ada berbagai pihak yang terlibat, baik dari partai politik maupun masyarakat. Nah, sejauh mana Bawaslu bekerja sama dengan berbagai lembaga, khususnya di wilayah Demak, untuk menciptakan pemilu yang bersih dan transparan. Nih, jadi apa yang dilakukan Bawaslu nih kepada lembaga-lembaga yang terkait untuk supaya pemilihan di Kabupaten Demak itu bersih dan transparan. Ya, jadi gini, Mas, Bawaslu itu punya tanggung jawab mengawal pemilihan atau pemilu itu yang jujur, adil, dan transparan. Gitu. Maka dari itu kita juga melakukan berbagai koordinasi, terutama terhadap KPU, itu kan itu utamanya. Yang kedua itu dari Pemda, dari pemerintah itu ada yang namanya Dispilkada. Mereka juga punya tanggung jawab, dari KPU maupun Dispilkada itu punya tanggung jawab supaya pemilihan bupati atau wakil bupati ini bisa adil, bisa sukses, kondusif, dan lain-lain. Kita juga koordinasi terkait keamanan,
kepada TNI, kepada Polri, gitu kan. Yang namanya, mohon maaf ya, pilkada ini kan 5 tahunan Ya. dan demokrasi yang mungkin menjadi menjadi pertarungan, perebutan kekuasaan Ya. yang sah. Itu yang namanya pemilu atau pilkada itu kan perebutan kekuasaan yang disahkan oleh negara. Gitu kan. Yang namanya kekuasaan itu ya pasti ada gesekan-gesekan. Ada itu kita juga butuh yang namanya dari pihak kepolisian, dari pihak TNI, terima kasih, semuanya, gitu kan. Masyarakat, terutama masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, kita juga terhadap media, wartawan, semuanya, karena ini menjadi tanggung jawab kita semuanya sebagai warga negara, ya harus kita dukung penuh, gitu kan. Begitu, Mas. Jadi sahabat Bawaslu khususnya Kabupaten Demak, jadi Bawaslu itu melakukan koordinasi dan kolaborasi terhadap berbagai pihak atau stakeholder supaya kedepannya itu tetap menjalankan tupoksinya dan tercapai demokrasi yang jujur dan bersih. Nah, tanpa adanya keterlibatan dari stakeholder dan masyarakat pun Bawaslu juga mungkin akan kurang maksimal begitu. Jadi ini upaya Bawaslu Kabupaten Demak melakukan koordinasi itu supaya tercipta pemilihan yang bersih dan jujur dan transparan begitu ya Pak Amin ya. Ya, benar. Nah, ini Pak, ini ada pertanyaan terakhir Pak. Karena ini sudah mau menjelang maghrib juga. Ya. Apa harapan Pak Amilin untuk pengembangan Bawaslu Kabupaten Demak ke depannya? Ya, harapan itu pasti yang namanya harapan itu kan sebuah keinginan yang cita-cita atau ke depan itu biar lebih baik, gitu kan. Yang pasti gitu kan. Yang memang di Bawaslu itu ya kita bekerja sesuai undang-undang, itu yang paling repot, gitu kan. Terkadang kita yang namanya mohon maaf nih Mas, yang namanya manusia itu kan punya pendapat, punya pemikiran yang mungkin, gitu kan, tidak sesuai dengan undang-undang mungkin. Undang-undangnya itu harusnya seperti ini, tapi secara praktek itu mungkin tidak sesuai yang dengan teori. Ya. Gitu. Maka dari itu harapan ke depan ya Bawaslu memang harus benar-benar dijaga benar, gitu kan. Logikanya begini, kira-kira KPU tanpa Bawaslu gimana? Gitu kan. Baik. Apakah KPU itu dijamin 100% menjalankan tugasnya atau tidak? Ada Bawaslu, kira-kira itu apakah sesuai dengan harapan 100% apa tidak? Begitu. Kan harusnya seperti itu. Maka harapan Bawaslu khususnya di Kabupaten Demak ini memang kita harus yang baik-baik itu harus kita perbaiki. Ada yang sempurna di dunia ini. Jadi memang integritas Bawaslu ini harus benar-benar dijaga. Itu yang paling penting. Karena kita juga punya tanggung jawab di dunia dan di akhirat. Itu yang memang
harus benar-benar kita jaga. Karena mohon maaf ya Mas, yang namanya politik, pilkada, pemilu, ini kan perebutan kekuasaan. Saya ulangi, perebutan kekuasaan, dan cobaannya itu memang ya banyak lah. Ya, artinya dari partai politik, dari ya lingkungan di sekitar Kabupaten Demak mungkin ya. Jadi memang harus benar-benar integritasnya dijaga. Terus yang paling penting harus sesuai undang-undang yang berlaku. Karena kita juga kerja sesuai undang-undang. Begitu, Mas. Jadi sahabat Bawaslu nih, harapannya Pak Amelin, anggota Bawaslu Kabupaten Demak itu supaya Bawaslu Kabupaten Demak khususnya dan jajarannya itu tetap menjaga integritas dan melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya. Jadi itu harapannya beliau. Mungkin juga peningkatan skill juga harus ditambah Pak ya, supaya kerjanya juga lebih optimal lagi. Mungkin nih sudah mau menjelang maghrib juga nih Pak. Sebelum mengakhiri ngabuburit sesarengan pengawasan ini, saya minta statementnya terakhir Pak untuk sahabat Bawaslu khususnya di Kabupaten Demak ini Pak. Ya, terima kasih Mas Nasrul, sahabat Bawaslu. Jadi memang terkait dinamika pencalonan ini khususnya di Kabupaten Demak dan umumnya di seluruh proses pilkada maupun pemilu apapun itu terkait demokrasi itu menjadi penting. Tahapan pencalonan itu menjadi penting karena apa? Ini menjadi ujung tombak tahapan berikutnya. Kalau ujung tombaknya keliru, tidak sesuai, ya mohon maaf, nanti akan menjadi masalah. Dan terakhir itu memang semua proses itu nanti di MK ini. MK itu memang lembaga pengadilan hukum tertinggi salah satunya di Indonesia yang sangat-sangat berintegritas, gitu kan. Jadi sedetail apapun itu harus dibuka kalau di MK. Maka dari itu proses awal ini menjadi penting khususnya di pencalonan, dan pencegahan menjadi program prioritas di Bawaslu Kabupaten Demak. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi memang pencegahan ini menjadi program prioritas di Kabupaten Demak. Pencegahan terjadinya pelanggaran, pencegahan terjadinya sengketa, itu menjadi penting. Dan insya Allah kalau memang proses awalnya itu baik, sudah sesuai aturan yang berlaku, proses selanjutnya itu insya Allah menyesuaikan. Seperti itu Mas Nasrul. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Diskusi lumayan singkat ini, mungkin nanti ke depannya kita akan lakukan diskusi kembali supaya harus wajib Mas. Supaya masyarakat khususnya sahabat Bawaslu di Kabupaten Demak ini dapat informasi yang mungkin belum didapatkan melalui medsos ataupun yang lain. Jadi kan langsung kepada anggota Bawaslu Kabupaten Demak begitu. Jadi pemirsa atau sahabat Bawaslu Kabupaten Demak, ini diskusi terkait pengawasan di wilayah Kabupaten Demak yang dilakukan oleh Bawaslu ini. Diskusi ini melalui bentuk ngabuburit adalah suatu program yang pasca pemilihan ya. Jadi selain ngawasi ini spesialnya kita juga melakukan ngabuburit itu, diskusi itu untuk untuk melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pemilu. Ini adalah salah satu programnya. Jadi kedepannya kita akan
melakukan diskusi lagi, tentunya bersama saya Nasul Arif. Saya staf di Bawaslu Kabupaten Demak. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan perbuatan yang saya lakukan. Kita bisa ketemu di edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih. Terima kasih. Mas Nasrul.